Kuncinya ada di komunikasi antara dokter dan pasien yang baik kalau soal contouring. Karena contouring ini bukan hanya ilmu saja, tapi gabungan dari ilmu dan seni. Oke dok, sekarang kita akan beralih move on ke isu yang juga banyak diperbincangkan oleh cewek-cewek gitu di social media gitu ya. My favorite contouring treatment, my contouring treatment journey. Nah pasti aware lah teman-teman yang suka buka TikTok atau Instagram gitu ya. Jadi kan sekarang kita tuh kalau cewek-cewek gitu ya, mungkin dulu tabu gitu dengan hal-hal yang berbau contouring gitu ya, facelift, operasi, filler, botox gitu. Tapi kalau sekarang kayak even kita lihat influencer mereka banyak yang contouring treatment gitu, operasi plastik, thread lift hidung gitu. Jadi udah bukan sesuatu yang tabu gitu. Nah, kita awalnya tahu gitu ya, mungkin orang-orang banyak taunya contouring tuh cuma soal estetika gitu ya dok ya. Contouring cuma soal kecantikan, proporsional gitu. Tapi kan sekarang sebenarnya waktu aku baca-baca lebih detail gitu ya, dan tadi ngobrol juga sebelum podcast ini dengan dokter, ternyata contouring treatment tuh juga bisa untuk facial aging tadi. Nah, mungkin dokter boleh jelaskan gitu ya kepada teman-teman penonton di sini gitu ya. Sebenarnya seberapa urgent sih contouring treatment itu untuk membantu facial aging? Sebenarnya apa, bagian apa gitu yang dibantu di fix dari facial aging? Ya, jadi memang facial aging ini kita bisa atasi juga bantu dengan contouring. Nah, kenapa sih kita itu perlu contouring untuk membantu mengatasi facial aging kita? Yang pertama kan biasanya kita itu sudah rajin lah, semua teman-teman pasti rajin menggunakan skincare, ya kan ya. Nah, tapi skincare itu kan hanya mengatasi proses skin aging. Jadi yang hanya di kulit saja. Padahal tadi kita sudah belajar nih bahwa facial aging itu tidak hanya di kulit, tapi meliputi seluruh lapisan di bawahnya. Jadi ya lemaknya, ototnya, dan juga tulangnya. Nah memang penuaan, kita sudah paham bahwa penuaan ini terjadi di seluruh lapisan ini. Sehingga ya memang harus kita treatment untuk seluruh lapisan ini. Kulit kita seiring dengan proses kita menua, tadi ya kulitnya itu jadi lebih tipis, kolagen dan elastinnya itu berkurang. Kemudian dari sisi ototnya juga sudah tidak sekencang dulu. Belum lagi lemaknya tuh nanti ada beberapa bagian yang justru misalnya berkurang ya, di pipi, di pelipis lemaknya berkurang, tapi justru di bagian bawah itu posisinya berubah sehingga terus tampak seperti bertambah dan jatuh misalnya. Dari tulangnya sendiri, tulangnya itu tadi ya lebih mengecil ya, menciut, terjadi absorpsi. Jadi itu semua berkontribut pada facial aging, dan ini bisa dibantu dengan contouring. Nah, kalau kadang-kadang tuh yang ditakutkan, aduh tapi saya tuh takut deh kelihatan beda, itu kan ya. Betul, Nanti saya jadi bukan kayak saya gitu ya. Ntar takut mencong nih dokter. Iya, gitu. takut gimana gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak perlu. Teman-teman nggak perlu takut akan hal itu, karena contouring itu bukan untuk merubah menjadi sesuatu yang berbeda dari kita gitu ya, tapi dia untuk facial aging, contouring akan membantu meredefine, menegaskan mana yang perlu ditegaskan, mengangkat mana yang sudah turun, sehingga kita tetap bisa tampil segar, tetap percaya diri, dan stay natural. Jadi mungkin nggak kayak yang tiba-tiba berubah banget gitu ya dokternya. Misalnya mungkin contouring treatment tuh nggak sedrastis sampai potong rahang gitu ya, tapi mungkin dari hal yang kecil-kecil sesimpel tadi gitu ya dok ya, menambah sedikit gitu ya di bagian mana, atau tadi kata dokter aku tangkepnya mengisi di bagian mana supaya tetap kembali ke wajahnya yang natural, yang dulu-dulu. Iya, kontur itu konsep dari contouring untuk facial aging. Tentu akan berbeda kan dengan yang memang ingin contouring untuk merubah bentuk. Nah, itu memang bisa tetap dilakukan, tapi memang berbeda. Untuk contouring untuk facial aging, fungsinya adalah meredefine dan mengembalikan seperti sebelumnya lah gitu dulu. Iya. Oke. Nah, dokter, jadi
Jadi aku juga ngeliat gitu ya, kadang-kadang kayak jadi sebelum biasanya misalnya nih aku mau botox gitu ya, aku suka ngeliat gitu kan di sosial media. Jadi aku biasa suka ngeliat dari yang berhasilnya, sama aku lihat dulu nih case paling gagalnya apa sih kalau aku contouring treatment gitu. Segagal-gagal itu aku mau tahu gitu apa gitu. Jadi aku pasti tuh dong pernah ya, perlu dong iya ya. karena kan ini tentang wajah ya. Takut Jadi ya. aku harus lihat gitu. Iya. Sebagai user yang bijak pasti aku lihat, oh ini yang paling berhasil gini. Oh, ini kalau kayak gini segagal-gagalnya nih muka saya jadi kayak apa, mukaku tuh jadi kayak apa gitu. Nah, ada beberapa case yang gagal gitu aku lihat contohnya gitu ya, Dok ya, yang jadi ketarik banget gitu di sininya gitu, atau jadi ketarik banget di sininya, atau jadinya yang kayak oh kok nggak balance gitu ya, ibaratnya kok gede sebelah gitu. Nah itu kan untuk contouring untuk facial aging gitu. Nah penyebab itu sendiri gagal gitu ya, Dok ya, atau kayak tadi gitu misalnya kayak ada beberapa yang malah jadinya mungkin satu keisi satu enggak. Nah itu penyebabnya tuh sebenarnya karena apa tuh, Dok? Mungkin sebenarnya apa yang harus kita tahu sebagai user awam tuh untuk mencegah kegagalan itu gitu? Iya, pertama sih pastinya harus dikerjakan oleh dokter yang kompeten, itu sudah pasti. Nah karena dengan kita berdiskusi dengan dokter yang memang sudah kompeten, itu maka semuanya proses-proses menuju proses contouring yang berhasil gitu ya, yang successful itu sudah akan berjalan. Tentu yang pertama dimulai dari perencanaan. Kalau gagal hasil tidak sesuai, mungkin perencanaannya tidak tepat. Jadi misalnya kita kan harus analisa dulu, analisa wajahnya. Jadi oh ini sebetulnya mana daerah yang kurang, mana daerah yang justru lebih, nggak usah dikutak-atik ini, nanti jadi berlebihan gitu misalnya. Nah kalau itu tidak tepat, maka nanti hasilnya akan tampak mungkin tidak natural. Itu satu. Jadi perencanaannya harus sesuai dengan memang wajah pasien. Itu dokter merencanakannya tuh pakai apa atau gimana tuh, Dok? Biasanya? Ya biasanya sih kita kan akan lihat nih, kita lihat wajahnya pada saat diam, pada saat beranimasi, lalu kita sudah punya golden rule-nya. Jadi kalau ini harusnya bagaimana gitu ya, standar golden rule-nya gitu ya. Betul, golden rule-nya bagaimana. Biasanya kita akan dorong itu ke arah golden rule. Tentunya juga kadang kita bisa dibantu dari, kadang-kadang pasien sudah tunjukin, saya waktu muda fotonya kayak gini, Dok. Nah di situ kita bisa lihat, oh ini kan kita mau tarik lagi seperti menyerupai waktu pasien masih muda. Jadi perencanaannya dulu, mappingnya harus tepat. Nah baru kemudian teknik dan juga dosing ya, jumlah yang kita berikan. Jadi kalau tekniknya tentu disesuaikan. Kita maunya memperbaiki yang mana nih? Kita mau ada di lapisan otot kah? Atau kita memang maunya di kulitnya kah? Itu akan membedakan kan ya, kedalamannya berbeda. Kemudian dosisnya, kalau dosis mungkin paling mudah ya kalau mengerjakan filler misalnya, berapa banyak nih filler yang harus kita taruh di satu area tertentu, atau kalau mengerjakan misalnya botox misalnya, berapa unit yang akan kita berikan pada satu area otot tertentu. Nah itu kan kalau kekurangan jadinya juga kurang baik, lalu kalau berlebihan apalagi gitu. Harus pas ya, dokter ya. Iya gitu. Dan biasanya kita itu biasanya ini kita buat jadi sebuah program, pelan berkesinambungan. Jangan langsung brek gitu ya dalam suatu saat terus langsung berubah gitu ya semuanya. Tapi biasanya kita perbaiki dulu area yang paling jadi prioritas, baru kemudian menuju ke area-area lainnya dalam satu rangkaian treatment yang terprogram, yang hasilnya yaitu tadi tampilan yang proporsional dan tetap natural. I see. Oke. Jadi kuncinya adalah di siapa yang mengerjakannya dan bagaimana prosesnya ya, Dok ya. Betul. Oke. Nah, masih berlanjut tentang contouring ya, Dok ya. Jadi sebenarnya step by step contouring treatment, tips dari dokter Dian asik, supaya tidak overdone gitu, Dok, terhadap hasil contouring treatmentnya. Itu adalah mungkin komunikasi antara dokter dan pasien yang baik. Jadi pada saat awal pasti dokter akan menganalisis dulu ya, tadi ya, menganalisis mapping. Dokter pasti lalu menjelaskan bagaimana nih secara uniknya itu wajahnya bagaimana dan mana yang tampaknya perlu untuk diperbaiki. Langkah kedua memang harus diskusi, karena setiap pasien itu punya concern sendiri. Nanti yang menurut dokternya area mid face-nya misalnya, tapi ternyata pasien
pasiennya merasa enggak dok, tapi saya ini kayaknya saya yang paling ganggu saya itu misalkan pelipis saya atau dagu saya gitu, areanya berbeda. Nah itu tentu perlu menyamakan persepsi dulu nih, mana yang sebaiknya akan ditangani dulu dengan bantuan dokter ya tentunya ya, dokter akan menjelaskan lebih baik mana urutannya bagaimana supaya nanti hasilnya jadi baik. Setelah disepakati bersama, ekspektasinya sama, baru kemudian mulai dikerjakan semua yang disepakati itu sih ya. Kuncinya ada di komunikasi antara dokter dan pasien yang baik kalau soal contouring, karena contouring ini bukan hanya ilmu saja tapi gabungan dari ilmu dan seni. Di sini nggak ada exactnya banget ya, tapi ini seperti seni nih gitu, gimana dokter yang memandang yang indah dan bagaimana persepsi pasien tentang sesuatu yang ideal juga gitu. Nah itu harus disamakan. I see.